Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, sebenarnya sistem reproduksi manusia tuh apa sih? Kayak gitu. Sistem reproduksi manusia adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi dan proses biologi dengan tujuan berkembang biak dan menjaga kelangsungan atau eksistensi makhluk hidup dan meningkatkan variasi genetik. Yang pertama adalah sistem reproduksi pria, terbagi menjadi organ reproduksi eksternal dan internal. Yang pertama adalah organ reproduksi eksternal, terdapat penis, kemudian ada skrotum. Nah, penis ini adalah organ kopulasi dan pengeluaran semen. Penis memiliki korpus cavernosa dan korpus spongiosum yang akan terisi darah saat ada stimulus seksual. Sedangkan skrotum berfungsi sebagai pelindung testis dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk memfasilitasi pembentukan sperma. Biasanya sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Pada saat suhu terlalu dingin, skrotum akan menjaga suhu testis. Yang pertama, otot dartos akan berkontraksi, kemudian skrotum akan mengerut, otot krimaster akan berkontraksi, dan testis naik mendekati tubuh. Ketika suhu panas, otot dartos relaksasi, kemudian skrotum mengendur, otot kremaster akan relaksasi, dan testis turun menjauhi tubuh. Selanjutnya adalah organ reproduksi internal. Pada pria itu ada testis, kemudian epididymis, vas deferens, ductus ejaculatori, kemudian kelenjar aksesori yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper. Yang terakhir adalah uretra. Testis itu ada sepasang, kemudian dilindungi skrotum, dan testis ini sebagai tempat produksi sel sperma. Sel germinal sperma ini untuk menghasilkan sperma melalui proses spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus. Kemudian ada sel sertoli ini untuk memberi nutrisi dan mendukung bagi sel sperma selama proses spermatogenesis. Kemudian ada lumen untuk menyalurkan sperma yang sudah matang menuju saluran reproduksi. Dan yang terakhir ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron yang penting untuk spermatogenesis dan sebagai ciri khas pria. Nah, testis ini tersusun oleh banyak tubulus seminiferus. Selanjutnya ada saluran reproduksi. Yang pertama ada epididymis sebagai saluran berkelok dan panjang, tempat penyimpanan sperma sementara dan pematangan sperma. Selanjutnya ada vas deferens untuk menyalurkan sel sperma hingga ductus ejaculatori. Ductus ejaculatori yakni saluran kecil gabungan vas deferens dengan saluran vesicula seminalis. Sel sperma pada saat ini sel sperma akan ditambahkan cairan semen. Nah, yang terakhir ada uretra yakni saluran reproduksi sekaligus saluran pengeluaran urin saat ejakulasi. Pada saat pengeluaran ejakulasi itu aliran urin itu akan dicegah. Pada organ reproduksi juga terdapat kelenjar-kelenjar aksesori yang mendukung, yang fungsinya ini untuk mensekresikan cairan untuk kelangsungan hidup sperma. Ada 3, yang pertama ada vesicula seminalis. Dia mensekresikan cairan dengan ciri-ciri lengket, kemudian kuning dan basah. Kaya fruktosa, kemudian sumber energi untuk mortalitas sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Ini encer, kemudian putih dan basah, mengandung enzim anti penggumpalan dan sitrat untuk nutrisi sperma. Yang terakhir ada kelenjar Koper. Ini bening dan berlendir, disekresikan tepat sebelum semen diejakulasi. Fungsinya untuk melumasi uretra dan menetralkan asam.
Spermatogenesis sendiri merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus dengan keterlibatan hormon GnRH, kemudian ada FSH, LH, dan testosteron. Pada spermatogenesis ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama, spermatogonium diploid asli yang terletak di tubulus seminiferus memiliki jumlah kromosom 2 kali lipat yang bereplikasi secara mitosis dalam interfase sebelum meiosis 1 untuk membentuk 46 pasang kromatid saudara perempuan. Pada tahap kedua, kromatid bertukar informasi genetik melalui proses sinapsis sebelum membelah melalui meiosis menjadi spermatosit haploid. Pada tahap yang ketiga, ini pada pembelahan meiosis kedua, 2 sel anak baru selanjutnya membelah diri menjadi 4 spermatid yang memiliki kromosom unik yang jumlahnya setelah dari spermatogonium asli, setengah. Nah, pada tahap terakhir, itu sel-sel sekarang bergerak melalui lumen testis ke epididymis, yakni tempat mereka matang dan menjadi 4 sel sperma dengan menumbuhkan mikrotubulus pada sentriol membentuk aksonem dan beberapa sentriol memanjang yang membentuk ekor sperma. Oke, selanjutnya ada sistem reproduksi wanita. Sama halnya pada pria, terdapat organ reproduksi eksternal dan internal. Pada organ eksternal sendiri itu ada vulva yang terdiri dari mons pubis, yaitu bantalan jaringan lemak yang dilapisi kulit. Lalu ada labia major, yaitu struktur yang homolog dengan skrotum, membungkus dan melindungi bagian eksternal lain fungsinya. Lalu ada labia minor yang mengandung banyak kelenjar minyak. Lalu ada klitoris, yaitu struktur yang homolog dengan penis, membentuk korpus cavernosa yang akan terisi darah jika ada stimulus seksual. Lalu ada vestibula, bukaan uretra, bukaan vagina, dan kelenjar Bartholin. Fungsinya untuk mensekresi lendir saat ada stimulus seksual. Nah, untuk organ internalnya sendiri itu ada tuba falopi, ovarium, uterus, dan vagina. Ovarium sendiri adalah fungsinya untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, tempat terjadinya fertilisasi. Lalu uterus, yaitu organ berbentuk buah pir yang fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin. Lalu yang terakhir ada vagina, yaitu saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Lalu ada siklus reproduksi wanita. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama adalah minggu pertama atau hari ke-1 sampai 7. Terjadi menstruasi pada uterus, lalu hipotalamus mulai memproduksi hormon GnRH, lalu produksi hormon GnRH menstimulasi sekresi FSH dan LH memicu perkembangan folikel. Lalu masuk ke minggu kedua atau hari ke-7 sampai 13, FSH dan LH masih terus diproduksi, folikel terus berkembang, lalu folikel yang berkembang itu menghasilkan estrogen. Sekresi di estrogen menyebabkan uterus kembali menebal, hormon inhibilin diproduksi saat sekresi estrogen. Lalu di hari ke-14 terjadi lonjakan LH, folikel yang telah matang pecah dan mengeluarkan oosit sekunder. Lalu masuk ke hari ke-15 sampai awal minggu ke-3, folikel yang ditinggalkan oosit berkembang menjadi korpus luteum, lalu korpus luteum mensekresikan estrogen dan progesteron. Uterus memasuki fase sekretori atau fase mensekresikan zat untuk perkembangan embrio. Lalu hari ke-28 produksi LH rendah yang menyebabkan stimulasi korpus luteum menjadi korpus albicans. Lalu produksi estrogen dan progesteron juga menurun,
dan uterus tidak dapat mempertahankan endometrium. Lalu ada siklus ovarium yang pertama yaitu fase praovulasi atau folikuler, yaitu perkembangan folikel oleh stimulasi hormon FSH. Lalu fase ovulasi yaitu di mana stimulasi dilakukan oleh hormon LH, lalu oosit sekunder keluar dari folikel ovarium. Lalu ada fase luteal yaitu perkembangan korpus luteum oleh stimulasi hormon LH. Lalu jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum menjadi korpus albicans. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Lalu sigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Nah, lalu tahapannya sendiri, yang pertama semen masuk melalui inseminasi atau intercourse penis. Sel sperma melakukan perjalanan dan seleksi di vagina, serviks, uterus, dan oviduct. Terjadi fusi membran sel sperma dan sel telur. Lalu terjadi fusi pronukleus atau pembentukan zigot. Lalu sel sperma menembus corona radiata. Lalu reaksi akrosom sel sperma menembus zona pellucida. Nah, selanjutnya fusi membran sel sperma dan membran sel telur menyebabkan ion kalsium menginduksi pembelahan meiosis 2 atau ovumnya matang. Lalu polispermi dicegah oleh reaksi kortikal. Sel sperma yang berhasil melepaskan inti sel atau pronukleus jantan. Lalu terjadi fusi pronukleus jantan dan pronukleus betina dan terbentuklah zigot. Perkembangan embrio sendiri dimulai pada tahap pertama, yaitu hari pertama pembentukan zigot, lalu hari kedua terbentuk 2 sel, hari ketiga terbentuk 4 sel, lalu seterusnya sampai hari ke-7 terbentuk blastokista. Membran ekstra embrionik yaitu selaput atau membran yang terbentuk dari jaringan embrionik namun bukan merupakan bagian dari tubuh embrio. Terdapat MEE manusia yaitu amnion, yolk sac, chorion atau plasenta, dan allantois atau tali pusar. Nah, bagiannya sendiri, yang pertama allantois atau tali pusar, yaitu bagian yang menghubungkan embrio dengan plasenta. Lalu chorion berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi fetus atau janin. Lalu amnion berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan mekanik. Yang keempat ada yolk sac yang berfungsi untuk menutrisi embrio sebelum plasenta terbentuk. Kehamilan kembar atau yang pertama kembar monozigotik atau kembar identik, yaitu berasal dari satu zigot namun terjadi pemisahan embrio, pembuahan antara satu sel sperma dan sel telur, dan berjenis kelamin sama. Lalu ada kehamilan kembar atau kehamilan disigotik atau kembar fraternal, atau bisa disebut juga kembar non identik. Itu berasal dari 2 zigot, pembuahannya 2 sel sperma dengan 2 sel telur yang berbeda, jenis kelaminnya bisa sama atau berbeda. Oke, selanjutnya ada kelahiran dan laktasi. Kelahiran merupakan proses lahirnya bayi dari dalam uterus atau rahim atau kandungan ibu ke dunia. Sedangkan laktasi merupakan proses produksi dan pengeluaran ASI air atau air susu ibu.
Oke, di sini ada tahapan kelahiran itu ada 3. Yang pertama dilatasi atau pelebaran serviks. Kedua ada keluarnya bayi dan ketiga ada keluarnya plasenta. Terus ada manfaat ASI bagi bayi yaitu memberikan nutrisi bagi bayi, memberikan imunitas atau kekebalan tubuh pada bayi dan membuat bayi memiliki risiko rendah terkena sindrom mendadak dan obesitas. Terus ada manfaat ASI bagi ibu sendiri, yaitu menurunkan BB ibu pasca kehamilan dan melahirkan, meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi, dan menurunkan risiko kanker organ reproduksi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Terus ada kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya fertilisasi sehingga mencegah kehamilan. Metode kontrasepsi itu ada 3. Yang pertama ada metode alami. Metode ini dilakukan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Contohnya penghitungan kalender, metode senggama terputus, sama metode amenor laktase. Terus yang kedua itu ada metode alat kontrasepsi. Metode ini dilakukan dengan memasang alat kontrasepsi jangka pendek seperti kondom dan diafragma serta jangka panjang yang dipasang di dalam rahim berupa IUD atau intrauterine device. Terus metode terakhir itu ada metode hormonal. Metode ini dilakukan dengan mengatur kadar hormon reproduksi. Contohnya pil kontrasepsi, injeksi atau suntik hormon, dan implan. Terus ada gangguan pada sistem reproduksi. Beberapa gangguan pada sistem reproduksi pada wanita dan pria antara lain ada infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk memiliki anak. Lalu ada kanker testis, ini terjadi pada pria, yaitu kanker yang terjadi pada testis. Lalu ada kista ovarium. Kista ini berisi cairan pada ovarium. Terus ada kanker serviks, kanker pada leher rahim. Terus terakhir itu ada mioma, tumor jinak pada uterus. Terus ada donor, ini terjadi pada pria, yaitu penyakit menular seksual yang ditandai dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Terus ada sifilis, penyakit menular seksual yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ lain disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema polydumia. Terus apa ini bacanya? Gangguan kelainan sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada endometriosis, yaitu pertumbuhan abnormal kelenjar dan stroma endometrium di luar uterus yang menyebabkan stroma. Lalu ada tumor solid yang sering ditemukan dalam ilmu kandungan, antara lain leiomyoma, fibroadenoma, papiloma, limfamioma, tumor Brenner, dan tumor sisa. Terus ada aplasia dan atresia vagina, yaitu vagina tak terbentuk dan lubang vagina hanya berupa lekukan kloaka. Udah selesai. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat berguna. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.